guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, di comment, dan di subscribe. For you who are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. For you who already being in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe. For you already subscribe my channel, thank you very much. I really appreciate that. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton video saya, tapi belum subscribe, selamat datang kembali, tapi jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian sudah subscribe channel saya, terima kasih atas dukungannya. Oke guys, saya mau bikin vlog ini tentang pengalaman gue saat gue kemarin COVID. Anyway, gue pernah terkena COVID varian Delta. Itu di tanggal 2 Juli lebih tepatnya 2021. Kenapa kok bisa? Oke, kita mulai kronologisnya ya. Jadi kalau menurut gue COVID-nya gue ini adalah long COVID. Oke, long COVID whole, karena dibilang sebentar enggak juga, cukup lama, cukup panjang. Ininya cukup panjang untuk masa COVID-nya. Jadi ada masa pra-COVID, ada masa COVID-nya. Mungkin pra-COVID itu lebih ke inkubasinya ya, si virusnya berinkubasi. Ada masa COVID-nya dan ada masa after COVID atau pemulihannya. Dan itu gue bisa bilang panjang gitu loh, karena pemulihannya nggak semudah itu juga guys. Oke, untuk definisi long COVID whole sendiri itu apa? Nanti gue akan kasih di sini ya. Oke guys, ini adalah definisi long COVID whole dan ini adalah gejala-gejala long COVID whole. Nah, jadi guys, ini kronologinya ya. Sebelum gue dinyatakan positif COVID pada tanggal 2 Juli 2021, sorry guys, ini gue lagi alergi. Jadi sebelumnya itu gue 3 bulan kalau nggak salah. Juli 2 bulan kali ya mungkin ya. 2 bulan sebelumnya itu ada masa kayak pra-COVID-nya. Sebelum dinyatakan gue positif COVID, itu gue ada pra-COVID-nya, masa pra-COVID-nya. Itu apa? Jadi gini, COVID itu di setiap orang beda-beda reaksinya, gejalanya. Karena si COVID ini sendiri, kalau menurut gue ya, COVID itu hampir sama dengan kayak penyakit HIV atau AIDS. Kenapa? Mereka menyerang bukan menyerang sistem kekebalan tubuh ya, tapi mereka menyerang kita dengan penyakit bawaannya kita gitu loh. Kebetulan gue pribadi, penyakit bawaan gue itu biasanya adalah diare dan batuk pilek. Setiap tahun gue pasti ada masa-masa di mana gue pasti diare dan gue pasti batuk pilek. Dan gue juga ada sedikit penyakit emah, ada sedikit penyakit asma. Kalau asma itu adalah penyakit bawaan dari keluarga gue ya. Cuman memang nggak sampai yang nggak bisa napas gitu, nggak sampai yang napas gue ngik, gue nggak butuh inhaler, nggak sampai separah itu juga sih. Tapi itu sakit asma gue bisa kedeteksi saat gue lagi flu. Jadi saat gue flu, batuk gue tuh berat gitu loh, lebih berat daripada batuk orang normal. Dan memang sih nggak sesak napas, cuman berat gitu loh. Dan itu batuk berseberat itu butuh effort loh, batuk aja butuh effort gitu kan ya, itu karena faktor asma gue. Nah, gue itu 2 bulan sebelum COVID
Gue itu di bulan pertama itu ya, sebelum gue dinyatakan COVID, gue itu sempet pipis selama berapa hari, selama seminggu apa 2 minggu kalau nggak salah. Itu berbusa terus. Padahal sebenarnya gue nggak pernah berbusa gitu. Kalau which is like kalau pipis berbusa kan artinya mengindikasikan bahwa kita itu ada penyakitnya kan gitu. Sementara gue tipikal orang yang sangat peduli kesehatan, ya nggak sangat peduli kesehatan juga sih, tapi paling tidak gue mencoba untuk menjaga makanan gue, menjaga asupan makanan gue. Gue juga mencoba untuk olahraga, udah beberapa tahun belakangan ini gue olahraga terus gitu ya, walaupun nggak intens, walaupun olahraganya nggak yang 3 jam sehari, enggak, cuman gue olahraga 15 menit lah. Gue ngelakuin ngeplank, itu gue lakuin dalam seminggu tuh 5 kali, karena ngeplank itu lumayan ini ya, lumayan bakar keringet juga. Ngeplank dan mount climbing, mount climber ya, masalah apa sih ya, semacam itulah. Itu memang itu olahraga kardio, bagian dari HIIT kardio, high intensity interval training kardio, dan itu melatih napas gue ya. Nah, dan gue juga menjaga makanan gue itu gue mencoba untuk mengurangi daging merah dan mencoba makan banyak sayur. Kayak misalnya gue jajan di mall gitu ya, selama ada kayak contoh misalnya kayak gue beli junk food gitu, kayak apa sih, kebab atau semacamnya gitu, atau burger gitu ya, selama masih ada menu veggies burger, veggies kebab, itu gue pasti akan milih yang veggies gitu loh. Gue mencoba untuk menjadi vegetarian, tapi memang belum 100%, jadi semi vegetarian dengan gaya hidup yang kayak gitu. Dan gue juga jarang makan manis, gue jarang ngemil. Dengan pola hidup kayak gitu, harusnya sih gue sehat, walaupun gue gendut, tapi harusnya gue sehat, karena selama ini gue nggak pernah ada keluhan. Memang sih gue nggak pernah medical check up, cuman karena juga nggak ada keluhan di badan gue, jadi gue nggak pernah medical check up. Dan selama tidak ada keluhan, pipis gue juga selama ini nggak pernah berbusa. Tapi ini lucu, 2 mingguan kalau nggak salah, atau 3 minggu pipis gue berbusa terus. Nah, udah gitu bukan hanya berbusa, tapi gue sendiri tiba-tiba terkena diare selama 2 minggu 3 minggu lah. Pokoknya 1 bulan pertama itu gue, gejala di gue itu adalah pipis berbusa, terus juga diare selama sebulan itu ya. Gue tuh sampai lemes banget. Nah, masuk di bulan kedua itu kalau nggak salah terjadi yang pipis berbusa sama gue lemes banget itu bulan Mei 2021. Di bulan kedua atau bulan Juni 2021, gue itu pipisnya dan udah nggak terlalu berbusa lagi, dan udah nggak terlalu diare lagi. Tapi tiba-tiba indera pencernaan lagi, indera pengecap gue, indera perasa gue itu udah mulai errornya gini, kok semua makanan yang gue makan asin semua ya. Gue masih bisa ngerasain makanan, gue masih bisa ngerasain manis, pedas, asin, tapi lebih dominan ke asin. Rasa manisnya kok nggak kedetek sama indera perasa gue nih. Nah, itu terjadi selama beberapa hari, seminggu 2 minggu lah kurang lebih, seminggu. Tapi gue masih bisa nyium waktu itu, nggak anosmia gue. Terus seminggu, terus gue juga batuk pilek selama sebulan itu. Gue indera perasa gue udah mulai error dan gue batuk pilek. Nah, di bulan ketiga, which is bulan Juli, di tanggal 1 Juli tiba-tiba gue demam. Tapi demamnya nggak parah. Demamnya itu bukan tanggal 1 Juli. Di akhir Juni deh, mendekati akhir Juni sekitar tanggal 29-30 gitu, gue tiba-tiba demam. Tapi demamnya lucu, cuman semalam. Dan itu pun nggak semalaman juga. Gue demam tuh cuman bisa dibilang cuma 5 jam. Karena waktu itu gue
minum obat Panadol biru, itu gue langsung hajar dua tablet. Harus satu tablet kan 500 miligram ya, gue hajar 2 tablet sekaligus. Dan itu gue tidur jam 12 malam, bangun-bangun jam 5 subuh, gue udah normal, nggak demam, gue udah turun. Tapi gue juga gue ngeliatin nih, kalau gue bilang sama si adik gede gue demam, tapi kalau demamnya ternyata nggak turun-turun, atau kalau memang demamnya turun tapi naik turun, nanti gue swab tes ya, gue bilang gitu. Oh ya udah, kata adik. Si adik juga mantau kan. Ternyata demam gue turun, cuman 5 jam doang gue demam. Udah dong, gue pikir oh ya udah deh, kayak demam gue cuma 5 jam doang, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, gue bilang gitu kan. Terus oke, akhirnya gue setelah demam itu apa ya, gue tuh selang 2 hari setelah demam, tiba-tiba indra perasa gue error, beneran nggak bisa ngerasain. Dan lebih parahnya itu, ini terjadi tanggal 1 Juli ya, 1 Juli. Indra perasa gue error. Yang lebih parahnya lagi, tanggal 2 Juli dini hari, 2 Juli 2021 dini hari, gue ngerasa, jadi tanggal 1 Julinya itu siangnya indra perasa gue udah mulai off, totally off gitu, nggak ada rasa apapun, nggak bisa ngerasain apapun. Dan malamnya, lebih tepatnya tanggal 2 Juli 2021 dini hari, gue inisiatif, coba deh gue pengen tahu gue masih bisa nyium gak sih, gue semprot dong parfum gue punya koleksi parfum banyak tuh guys, ini parfum gue semua nih. Gue nyemprotin salah satu parfum ini yang ada di sini nih ya, yang ada di sini. Gue nyemprotin salah satu parfum gue. Harusnya kalau pas abis disemprot kan, pas kita giniin, kita cium kan langsung kecium ya. Ini sama sekali enggak kecium. Oke, fix. Di saat itu gue sadar, oke, fix, gue COVID. Besok paginya gue bilang sama adik, dek, gue anosmia dan gue nggak bisa ngerasain makanan. Gue pinjem duit, karena kan kondisinya kan gue lagi nganggur ya. Pinjem duit untuk swab test. Kata adik, udah nggak usah pinjam, gue bayarin, kata si adik. Kebetulan si adik udah dia sempet nggak kerja juga karena di layoff gara-gara COVID. Habis sekarang dia udah dapat kerja, jadi dia ngebayarin gue swab test. Waktu itu gue antigen dong ke dokter. Antigen kan bisa ditunggu ya hasilnya, nggak usah sampai berhari-hari, jadi cukup 2 jam pas sejam gitu nunggunya. Akhirnya udah gue antigen, ternyata hasilnya positif. Oke, ini hasil tes antigen gue yang pertama. Kita mau antigen guys, baru pertama kali gue antigen. Kita lihat kayak apa ya, mudah-mudahan gak sakit. Geli. Iya, ini adalah hasil antigen pertama gue, positif dong. Oke guys, itu tadi tes antigen gue yang pertama, dan ini adalah saat gue pertama kali antigen. Gue seumur umur nggak pernah melakukan antigen. Nah, setelah hasil antigen gue keluar, gue dinyatakan positif, langsung gue ke dokter. Gue pinjam duit lagi sama adik gue, akhirnya dibayarin sama adik gue dokter. Gue ke dokter, diperiksa dan dinyatakan gejala gue gejala ringan. Waktu itu sih dokter menyarankan gue untuk, maksudnya mungkin ngasih gue option untuk mau dirawat gak gitu kan. Tapi ternyata gue decide untuk gak usah dok. Waktu itu bulan Juli kan COVID lagi tinggi-tingginya tuh di Indonesia ya, di Jakarta terutama. Jadi orang tuh lagi kesusahan untuk dapetin rumah sakit, dapetin kamar gitu ya, kesusahan juga untuk tabung oksigen. Akhirnya gue bilang nggak usah dok, saya kan gejala ringan, saya isoman aja. Karena kalau biarin aja kamar rumah sakit dipakai sama orang yang lebih membutuhkan daripada saya, gue bilang gitu. Akhirnya udah, gue isoman dong, dikasih
resep sama dokter. Tapi kebetulan nggak semua resep yang si dokter ini kasih obatnya bisa gue tebus di rumah sakit itu, terutama antibiotiknya ya, azithromycin 500 mg itu sama sekali nggak ada. Akhirnya gue harus tebus di luar dong, dan ternyata habis di mana-mana sampai gue harus beli online pun juga habis di mana-mana, dan kalaupun ada mahal banget itu azithromycin. Wah gila sih, itu sumpah mahal banget. Satu strip isi 10 bisa 300.000, gila gitu, nggak masuk di akal gitu loh. Bisa sampai 500.000, waduh gila banget. Tapi akhirnya gue dapet yang agak sedikit murah. Gue beli itu azithromycin satunya, lupa berapa ya, 60.000 apa nggak salah. Lumayan juga gitu, harus 60.000 atau 30.000 gitu, apa 10.000, gue lupa deh. Pokoknya agak pricey juga gitu, dan gue cuman butuh 5 doang sih azithromycin. Akhirnya udah, gue selain minum obat dokter, gue juga melakukan beberapa terapi air kelapa muda. Nah ini nih, ini apa namanya, cuplikan saat gue harus minum terapi kelapa muda. Jadi terapi kelapa mudanya itu kelapa muda dicampur perasan jeruk lemon, dicampur madu 1 sendok sama rock salt atau garam kasar. Oke, ini ya cuplikannya ya. Guys, selama gue covid itu gue minum air kelapa. Enggak, kalau memang gak ada kelapa hijau, minum kelapa muda. Ini gue pakai kelapa mudanya, gue kasih garam kasar, terus gue kasih madu. Nih, ini madu, garam kasar, dan perasan jeruk lemon. Ini air kelapa mudanya nih. Ini nih, di sini udah ada madu sama garam ya, tuh. Madu sama garam, kita ntar habis ini perasan jeruknya. Plus sini. Oke. Ini kita aduk-aduk air kelapanya nih. Ini udah gue tuangin ya. Ini udah gue tuangin ke sini. Aduk-aduk. Kita minum. Ini terapi COVID yang paling asik. Enak. Aneh sih. Tapi basically karena gue suka air kelapa, dikasih garam kasar, perasan jeruk lemon, dan madu 1 sendok. Kita konsumsi. Paling enggak gue udah seminggu ini pakai terapi gitu. Oke, selain terapi air kelapa muda itu gue ngelakuin seminggu nonstop. Terapi kelapa muda, sehari gue minum 1 kelapa muda, karena harusnya kelapa hijau, tapi kelapa hijaunya susah di mana-mana dicari dan habis terus gitu. Jadi ya udahlah, kelapa muda aja. Nah setelah itu di minggu kedua gue dinyatakan COVID, gue minum terapi jahe merah. Harusnya jahe merahnya itu gue rebus pakai serai, pakai lemongrass, terus pakai apa sih, kayak jadi dibikin wedang gitu loh. Tapi karena berhubung wedang gue nggak terlalu suka rasanya, terlalu aneh sih kalau menurut gue di lidah gue. Akhirnya gue jahenya gue hanya seduh. Jadi jahe merah gue kupas, gue bersihin, gue kupas, gue geprek, gue rebus pakai kayu manis, terus minumnya pakai madu. Itu 1 hari gue minum 1 gelas, dan itu gue terapi jahe merah sampai dari pertengahan, nggak dari pertengahan ya, pokoknya gue kan dari minggu kedua sampai 3 minggu lah, hampir 1 bulan gue terapi jahe merah sampai Agustus awal gitu deh. Nah ini untuk terapi jahe merahnya.
Nah, selain itu gue juga makan jadi bawang putih, bawang bombay di blender, dibikin pasta, terus dikasih peresan lemon. Itu gue makan itu juga, dan itu makannya 1 hari 2 kali makan. 1 kali makan itu kalau nggak salah 2 sendok teh. Itu rasanya, waduh, pas gue makan itu mulut gue tuh ya burn out, kayak kebakar. Karena kalau kata teman gue yang dokter, itu mulut ada sensasi kebakarnya karena lo ada penyakitnya, ada kumannya. Ya iyalah, gue lagi ada kumannya, gue kena covid gitu kan. Saya udah pokoknya intinya gue ngerasain itu sampai gue ngelakuin terapi, minum jahe merah, rebusan jahe merah sama cinnamon, minum air kelapa muda sama peresan lemon sama madu dan sama rock salt atau garam kasar. Oh ya tadi wedang jahenya itu jahe sama cinnamon sama ini ya gue sama madu. Terus gue juga makan apa tuh, si pasta bawang putih dan bawang bombay plus pakai peresan lemon itu yang rasanya ajaib banget. Sebenarnya sih rasanya biasa aja, rasanya cuma pedas gitu, tapi yang gue nggak tahan sensasi kebakar di mulut gue itu yang gue nggak tahan gitu loh. Itu pokoknya gue ngelakuin itu semua, konsumsi itu semua sampai sekitar bulan Agustus. Nah, di minggu kedua setelah, jadi kan gue waktu dinyatakan COVID pada 2 Juli 2021, langsung hari itu juga setelah gue nungguin hasil tes antigen gue keluar, pas gue tahu tes antigen gue ternyata positif, gue langsung ke dokter dan itu gue dikasih obat buat kurang lebih 1 minggu dikonsumsi. Nah, itu sampai tanggal berapa ya? 10 kalau nggak salah gue minum obat itu. Nah, di tanggal belasan di minggu kedua kan, jadi di minggu pertama itu gue 3 hari setelah dinyatakan positif, setelah tes antigen di rumah sakit, tiba-tiba gue kan harus ngelapor ya, karena gue isoman kan, gue harus ngelapor ke RT. Nah si Pak RT minta gue untuk swab tes lagi di PCR kali ini di puskesmas dekat rumah. Oke, ini cuplikan PCR-nya ya. Nah, ya pasti PCR tetap hasilnya masih positif lah gitu lah, wong 2-3 hari yang lalu kan gue dites antigen hasilnya positif dan gue memang masih sakit saat itu, ya udah masih positif kan. Nah, setelah PCR itu otomatis kan data gue masuk tuh ke puskesmas kan, nomor KTP gue kan saat PCR dimintain KTP, terus nomor kartu keluarga gitu-gitulah. Data gue masuk dong ke mereka. Nah tiba-tiba di minggu kedua pas gue dinyatakan COVID, gue di WA sama Kemenkes yang menyatakan nomor NIK atau KTP gue itu sudah terdaftar sebagai pasien COVID yang isoman. Dan di situ gue mendapatkan semacam apa ya, kayak pengobatan gratis tapi secara virtual, itu pakai telemedicine, dan gue bisa dapetin bisa nebus obat COVID gratis di Kimia Farma, apotek Kimia Farma. Jadi itu nanti gue kasih lihat WA-nya. Ini WA-nya dijabarin lah sama dokternya. Gue harus gimana cara gue nebus obatnya, gimana gue bisa melakukan konsultasi dokter secara virtual, itu kayak gitu. Oke, nanti ini WA dari Kemenkes ya. Ini WA dari Kemenkes RI beserta cara-cara penebusan obatnya. Ini paket obatnya dan ini isi obatnya. Obat yang gue lingkari itu adalah obat-obat yang sudah dicari. Nah, setelah dapat akhirnya gue dapat obat tuh dari Kemenkes. Setelah dapat WA kayak gitu, gue lakuin untuk nebus obat lagi yang paket isoman COVID dari Kemenkes.
Akhirnya datang itu obatnya, dikasih obat buat 1 minggu lagi. Plus gue juga beli beberapa obat yang memang disaranin sama teman-teman gue yang sebagai penyintas COVID. Jadi mereka pernah kena COVID duluan dan mereka menyarankan gue minum obat ini. Dan kebetulan kan gue di situ gejala COVID-nya batuk pilek ya. Gue beli obat apa sih kemarin tuh? Oh ini masih ada. Ini obat buat batuk flu burung. Nih obatnya nih masih ada nih. Asetil cysteine. Tuh ini obatnya nih. Ini obat batuk gue selama gue COVID. Karena waktu gue ke dokter sebelum dapat obat dari Kemenkes itu gue kan ke dokter. Nah ini obat batuknya dia dikasih kayak gini, makanya ini pas obat batuk ini habis gue beli lagi. Dan gue tuh beli buat full 1 bulan. Satu obat ini kan 1 stripnya isi 10. Gue beli untuk persediaan 1 bulan. Walhasil nah waktu gue dapat obat dari Kimia Farma, obat gratis dari Kimia Farma untuk paket COVID isoman Kemenkes, itu gue dapat tuh azithromycin, ada tuh dapat 5 biji, dan ada juga obat antibiotiknya oseltamivir, itu namanya, itu obat antibiotik COVID, itu gue juga dapat, dan itu gue konsumsi itu selama 1 minggu. Plus gue juga konsumsi vitamin C dosis tinggi, ini dia nih vitamin C gue. Now vitamin C 1000 apa nih, C 1000 ya, dia 1000 mg. Gue minum itu, dan ini kebetulan dibeli sama kakak gue ya. Dan gue juga minum vitamin D. Ini vitamin D dosis tinggi, ini mereknya sama Now, ini keluaran dari Amerika, dan ini pricey banget, mahal banget. Ini vitamin D3 5.000 IU. Tapi karena saat gua COVID, ini kan satu tabletnya ini 5.000 IU. Pas gua COVID ini gua sekali makan 2 tablet langsung, jadi 10.000 IU. Gitu. Dan ini bagus banget guys. Jadi selain gue terapi jahe merah, terus gue juga terapi kelapa muda, makan pasta bawang bombay dan bawang putih itu pakai lemon yang aneh itu rasanya. Intinya gue tuh anosmia cuman nggak nyampe seminggu, berapa hari doang, dan setelah itu tiba-tiba anosmia gue sembuh. Gue bisa nyium, gue bisa ngerasa lagi, tapi memang gue masih batuk, masih pilek. Dan akhirnya gue di tanggal 20-an, gue lupa tanggal 20-an sekian lah, Juli, jadi masuk minggu ketiga itu gue dinyatakan COVID. Gue PCR lagi, si adek yang bayarin lagi, dan ini hasil PCR-nya. Mau PCR lagi gue karena udah isoman lebih dari 14 hari. Karena itu udah isoman lebih dari 14 hari, jadi gue harus PCR lagi untuk keperluan pribadi, untuk ngecek CT gue berapa, itu apakah masih menular atau enggak. Doain ya guys supaya hasil gue negatif, karena gue udah kena COVID kemarin dan 14 hari udah isoman, lebih malah dari 14 hari. Oke guys, see you later setelah nanti gue PCR ya. Saya sudah di tes dulu. Tadi habis PCR tes, doain PCR tes gue hasilnya negatif ya. Sekarang lagi nungguin Gojek mau pulang. Oke guys, dah. Ini hasil PCR gue, dan CT gue saat itu masih rendah. Hasil PCR tes gue yang kedua,
di rumah sakit yang sama dengan gue waktu itu antigen, masih dinyatakan positif. Dan CT gue masih rendah, masih 29. Padahal secara fisik gue udah lumayan sehat, tapi memang masih ada gejala pilek waktu itu, masih ada batuk-batuk, masih ada bersin-bersin flu gitu ya, masih ya intinya masih ada gejala lah. Akhirnya ya udah gue coba untuk beli obat lagi gitu ya. Intinya gue tuh pure 1 bulan itu COVID. Secara sakitnya sih, secara fisiknya 1 mingguan kurang lebih ya, 1 minggu sampai 10 hari lah itu gue sakit. Tapi setelah anosmia gue sembuh, walaupun gue masih ada gejala pilek, batuk pilek gitu, secara overall, secara fisik gue masih udah sehat gitu. Cuman setelah dites PCR kedua ternyata masih COVID, masih positif, dan CT gue masih rendah. Jadi gue tetap masih minum obat. Intinya gue kurang lebih minum obat tuh 1 bulan full. Nah, kok bisa gue kena COVID? Jadi gini, ini sebenarnya salah gue sih. Padahal gue lebih sering di rumah loh daripada keluar-keluar. Karena kondisinya, karena gue juga lagi nganggur ya, dan PPKM juga. Jadi gue memang gak keluar-keluar nih, jarang keluar. Tapi ya paling gue keluar rumah ya kalau ke warung atau ke depan rumah beli bakso misalnya. Salahnya gue adalah gue menyepelekan prokes, protokol kesehatan. Jadi saat gue beli bakso atau ke depan rumah ke warung, gue nggak pakai masker. Disitulah kena COVID-nya. Ya gue nggak jalan kemana-mana, memang jarang gue jalan. Tapi karena gue menyepelekan prokes, karena gue pikir alah masih di area rumah ngapain sih pakai masker segala gitu kan. Ternyata ya disitulah saya salah, dan disitulah saya kena COVID. Dan nggak lama setelah gue dinyatakan positif COVID, area rumah gue Ciganjur itu sudah berubah menjadi zona merah. Jadi emang gue kena COVID itu di rumah guys, pokoknya di area rumah gitu loh. Dan ya sudah, akhirnya tetangga-tetangga yang, kan gue tipikal orang yang suka nongkrong juga ya di depan rumah gitu sama tetangga yang sempat ketemu gue 14 hari ini, mereka langsung diswab semua sama Pak RT, langsung disuruh ke kelurahan untuk swab semua gitu. Ternyata alhamdulillah mereka nggak ketularan gue, mereka negatif dan nggak ketularan sama gue. Orang rumah pun si adik sama bapak tiri gue juga nggak ketularan. Jadi pure yang kena COVID saat itu gue doang gitu loh guys. Di bulan Agustus itu adalah penyembuhan gue COVID. Nah, gara-gara mungkin kebanyakan makan obat ya, kan gue juga dikasih zinc sulfat sama dokter. Gara-gara kebanyakan makan obat, nah disitulah efeknya. Jadi ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Membuat gue jadi sembelit, susah BAB. Itu padahal sebenarnya itu gue udah sakit perut banget. Udah nyampe ujung banget gitu. Cuman untuk ngeluarin kotoran gue tuh keras dan sakit banget, kayak orang lahiran gitu loh. Gue pup aja bisa setengah jam sendiri di toilet, tapi akhirnya nggak keluar gitu. Udah setengah jam, gue udah basah kuyup dengan keringet, udah ngambil napas panjang untuk ngeden, ternyata nggak keluar juga. Itu bener-bener gue, aduh parah banget sih, tersiksa. Dan untuk pup aja, gue terpaksa harus selama 1 bulan tuh untuk pup aja gue terpaksa harus mengkonsumsi obat pencahar. Jadi waktu itu gue pakai Dulcolax sama Laxing. Nah itu. Tapi obat pencahar kan juga nggak langsung bereaksi. Ditunggu dulu gitu kan reaksinya. Tunggu 12 jam dulu lah minimal. Dan itu parah. Gue udah makan pepaya, udah makan sayur, udah nggak ngefek guys. Di gue nggak ngefek, tetap sembelit. Udah minum yogurt juga, probiotik, nggak ngefek, tetap sembelit di guenya. Akhirnya ya terpaksa, cara terakhir adalah pakai pencahar itu, baru deh beres. Nah, kenapa gue bisa kena COVID? Ini berawal dari vaksin. Kena COVID itu gara-gara gue nggak yakin mau vaksin, karena kan di sini gue tahu ada penyakit lambung,
asam lambung, terus gue juga tahu gue ada penyakit bawaan dari keluarga, penyakit penyakit asma, dan juga ada kemungkinan diabetes. Kalau keluarga besar gue tuh dari mama, dari papa, itu memang dua-duanya itu garis keturunan dari keluarga gue itu ada riwayat penyakit diabetes. Nah, tahu kayak gitu kondisi fisik gue, bukan fisik ya, kondisi penyakit yang kemungkinan bisa menyerang gue jadi mau vaksin tuh nggak yakin gitu. Takutnya kalau gue vaksin, takutnya fatal di gue nya, karena gue memang ada penyakit itu kan. Nah, akhirnya mau vaksin, maju mundur, dan gitu juga waktu itu vaksinnya Sinovac dan AstraZeneca. Sinovac aman sih sebenarnya, cuman karena dosisnya rendah. Cuman gue nggak mau pakai Sinovac karena setahu gue kalau untuk luar negeri Sinovac itu belum bisa. Nah, bisanya waktu itu AstraZeneca. Tapi AstraZeneca gue ngelihat dari berita-berita banyak banget kasus orang meninggal. Ya nggak banyak sih, ada beberapa orang yang meninggal setelah divaksin AstraZeneca. Either itu di Indonesia, either itu di luar Indonesia. Bahkan ada beberapa negara yang nge-ban atau narik si AstraZeneca ini untuk tidak vaksinasi, tidak diberikan vaksinasi kepada rakyat di negara itu. Nah, gue jiper dong mau ngevaksin pakai AstraZeneca. Usut punya usut, ternyata ada vaksin merek Pfizer dan Moderna. Cuman waktu itu Pfizer dan Moderna belum masuk Jakarta. Nah, akhirnya gue coba lah, oke lah, kalaupun gue harus vaksin, gue mau pakai either to Pfizer atau Moderna. Berarti gue harus tunggu waktu itu. Jadi, nah, di dalam penantian gue menunggu si Pfizer dan Moderna masuk Jakarta, disitulah gue dikasih cobaan sama Allah. Mungkin keraguan gue akan kemampuan diri gue menghadapi efek vaksin, akhirnya itu dikasih jawaban sama Allah, gue langsung terkena COVID varian Delta. Dan ternyata alhamdulillah gue survive. Jadi mungkin secara nggak langsung Allah bilang gini kalian, lo nggak yakin kan Tia mau divaksin, lo takut pas lo divaksin nanti lo kenapa sakit dan mati atau gimana? Oke. Lo sebenarnya nggak kenapa kalau divaksin. Kalau lo nggak percaya, nih gue kasih nih langsung COVID-nya ke badan lo. Kalau lo survive, lo harus vaksin. Tapi kalau lo nggak survive ya sudah, nggak usah vaksin. Cuma ternyata kan survive. Nah, itu adalah jawaban Allah, tantangan dari Allah lebih tepatnya. Karena gue selama ini meragukan diri gue sendiri, kan meragukan kemampuan, bukan meragukan badan gue sendiri. Takutnya kalau gue divaksin nanti kenapa, ternyata keraguan gue dijawab sama Allah, gue dikasih langsung COVID-nya di badan gue langsung, dan ternyata gue survive. Makanya setelah itu gue decide untuk vaksin. Oke, guys. Jadi guys, kemarin selama COVID itu untungnya gue nggak ada gejala sesak napas. Mungkin karena gue rajin olahraga selama 2 atau 3 tahun belakangan ini. Gue sering ngeplank, which is itu bagian dari HIIT cardio. Yang namanya cardio udah pasti kan melatih pernapasan, melatih jantung. Itu sangat membantu banget saat gue kena COVID gitu ya. Karena ya itu, gue jadi nggak mengalami sesak napas saat COVID kemarin, karena beberapa teman yang memang juga isoman dan bergejala ringan, mereka ternyata pas kena COVID mereka tuh ada sesak napasnya. Jadi mereka juga batuk pilek plus ada sesak napasnya. Di gue alhamdulillah cuma batuk pilek doang tapi nggak pakai sesak napas, guys. Guys, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, and share my video, and also subscribe my channel. I'll see you next vlog. Bye. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah, bye, ciao. Every single day